Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam mata pelajaran ekonomi. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi para siswa, silahkan untuk mengisi link di form yang telah Bapak sediakan. Baik, sebelum memasuki ke pembelajaran, Bapak minta perwakilan dari kalian untuk memimpin membaca doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang APBD. Mungkin sebelumnya kalian telah belajar mengenai APBN. Nah, APBD dan APBN ini memiliki kesamaan materi gitu. Yang menjadi perbedaannya itu apabila APBN ruang lingkupnya itu dalam suatu negara, APBD ini ruang lingkupnya itu lebih sempit, yaitu suatu daerah. Entah itu provinsi, kabupaten, atau kota. Materi APBD ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama itu ada fungsi, tujuan, mekanisme, dan pengaruh. Untuk pertemuan pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan terlebih dahulu. Kemudian pertemuan selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai mekanisme dan pengaruh. Apa sih mengapa kalian itu harus mempelajari APBD? Nah, jadi tujuan pembelajaran APBD ini, setelah pembelajaran, Bapak harapkan kalian mampu menjelaskan apa itu APBD, fungsi APBD, menjelaskan tujuan-tujuan APBD, menerangkan bagaimana mekanisme penyusunan APBD, dan yang terakhir, kalian itu bisa mengetahui bagaimana pengaruh APBD terhadap perekonomian di suatu wilayah. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang fungsi otorisasi atau fungsi-fungsi dari APBD. Yang pertama itu ada fungsi otorisasi atau APBD ini memiliki kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan APBD sebaik-baiknya. Yang kedua itu ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini berfungsi sebagaimana tahap awal gitu. Jadi APBD ini harus sesuai dengan perencanaan dari awal. Jadi tujuannya itu supaya APBD ini tidak ada yang melenceng dari ketetapan awal atau rencana awal. Kemudian ada pengawasan. APBD ini memiliki fungsi pengawasan sehingga dalam melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut tidak ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah. Kemudian ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi ini berfungsi supaya APBD ini dana-dananya tersebut bisa dialokasikan tepat sasaran gitu. Jadi tidak ada pemborosan dana. Kemudian yang terakhir ada distribusi. Nah, distribusi ini maksudnya itu APBD ini berfungsi untuk mendistribusikan. Jadi distribusi ini maksudnya itu APBD ini harus bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh warga yang berada di wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya ada tujuan APBD, yaitu menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Jadi maksudnya itu APBD ini harus bisa menciptakan barang dan jasa yang lebih efisien atau lebih murah dari yang lainnya. Ini berkaitan dengan belanja daerah pemerintah. Kemudian ada membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Jadi dalam tahap perencanaan itu ada tujuan-tujuan fiskal yang emang hendak diraih oleh pemerintah daerah. Nah, APBD ini hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan fiskal tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan pengaturan dan juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Nah, jadi tujuan APBD ini supaya komponen tiap daerah, misalkan pegawai A, pegawai B, atau dinas-dinas lainnya itu berkoordinasi sebaik mungkin dalam mengelola APBN. Kemudian yang terakhir ada menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Jadi kan tiap pemerintah itu memiliki belanja masing-masing. Nah, dengan adanya APBN ini menciptakan prioritas belanja sehingga dana-dana yang ada di dalam APBN itu tidak dibelanjakan secara sia-sia atau dananya itu dihambur-hamburkan untuk belanja yang tidak penting. Jadi tujuan dari APBD ini untuk menciptakan prioritas belanja sehingga dana dari APBD ini bisa dialokasikan seefektif mungkin. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Untuk pertemuan besok kita akan membahas mengenai mekanisme perancangan APBD dan juga bagaimana pengaruh APBD terhadap perekonomian masyarakat.
Terima kasih kepada para siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan juga Bapak harap kalian tetap semangat. Bapak cukupkan pembelajaran sampai hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.